ketika kita sudah berusaha memilih pasangan yang baik, tapi ternyata setelah nikah nih yang nggak baiknya kelihatan. Ya kan kalau menikah begitu. Sebelum nikah tuh kelihatan yang baik-baik. Betul ya Bu ya? Kemana-mana kita ditraktir, makan di tempat yang mahal. Udah nikah mah udah di warteg aja katanya. Irit, belum beli gas, beli ini dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu kan hal-hal yang harus kita terima. Kalau model-model begitu ya nggak apa-apa. Cuman yang kadang kaget adalah sebelum nikah dia solih, sesudah nikah hilang kesolihannya. Tiba-tiba ahli maksiat, sholat nggak pernah, ngaji nggak pernah, KDRT kepada istri, berzina dan lain sebagainya. Ini kan yang bikin kita kaget. Maka saya sampaikan tadi di awal, ada perempuan yang sudah ikhtiar mencari suami yang baik, tapi Allah hadirkan yang buruk, bukan berarti itu gambaran dari diri dia. Walaupun Al-Quran mengatakan at-thayyibatu lit-thayyibina wa thayyibuna lit-thayyibat, al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat. Yang baik buat yang baik, yang buruk buat yang buruk, yang suka zina sama yang sering zina juga. Kebanyakan begitu, bukan keseluruhan. Tapi ada perempuan baik-baik, dia dapat laki yang nggak baik. Kenapa di sini Allah pengen menguji bagaimana kesolihan dan keimanan seorang perempuan tersebut? Tahan nggak ujian dengan laki-laki seperti ini? Bisa jadi yang nganterin dia ke surga suaminya yang dia bilang kayak dajjal. Betul ya? Betul. Jadi ambil hikmahnya, terus berusaha nasehatin, ikhtiar. Kalau nggak bisa lewat lisan kita, minta lisan dari orang tuanya, minta nasihat dari orang tuanya. Orang tuanya nggak bisa juga, nggak mau didengerin. Orang-orang terdekatnya, saudaranya juga nggak. Guru spiritualnya biasanya sama guru lebih kena. Ajak ngaji, bawa ke guru. Tolong nasihatin suami saya. Nah itu salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan. Tapi kebanyakan memang orang itu berjodoh sesuai dengan gambaran dirinya. Ya, jadi kalau kita lagi ngomel sama suami kita, kok gini banget ya. Coba kita berkaca diri, takutnya kita juga begitu sebenarnya. Gitu ya Bu ya. Kita punya suami, ya Allah, suami saya pelit, bakhil, meregehese, selesai nih. Siapa tahu kita juga aslinya orangnya pelit sebenarnya. Itu gambaran kita lagi disuruh ngaca nih sebenarnya. Ya Allah, ke suami saya begini. Kita muhasabah diri. Aduh, mungkin ada yang harus diperbaiki dari diri saya. Ya, sahabat sekalian, ada cara-cara yang ampuh yang bisa kita lakukan untuk melihat seorang laki-laki itu baik atau tidaknya dirinya dan bisakah dijadikan sebagai pasangan hidup kita. Yang pertama, kita lihat bagaimana cara dia bertanggung jawab terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perintah Allah dia tidak kerjakan dan dia mengkhianati kepercayaan Allah, bagaimana dia bisa setia dan juga kita percaya sebagai seorang pasangan ataupun suami. Yang kedua, bagaimana dia bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kalau dia pekerja keras, kemudian berusaha untuk selalu mencukupi dan membahagiakan keluarganya, berarti dia layak dijadikan sebagai suami dan dia adalah seorang yang baik. Yang ketiga, bagaimana cara dia memanusiakan perempuan. Ini bisa dilihat dari caranya memperlakukan ibunya, saudara-saudara perempuannya, dan ini nanti berlaku juga ketika dia menjadi suami terhadap istrinya. Yang keempat, lihat dia ketika marah. Kalau marahnya santun, baik, tidak keluar kata-kata yang kasar, kotor, ataupun sampai memukul, maka dia adalah laki-laki yang baik. Dan yang kelima adalah lihatlah bagaimana cara bersosialisasi dirinya sehari-hari terhadap orang-orang di sekitarnya. Kalau dia orang yang santun, ramah, baik, dan tidak sering menggibah, fitnah ataupun yang lainnya, maka bisa dipastikan dia adalah orang yang berakhlak baik dan tidak salah lagi pantas dijadikan untuk menjadi seorang suami dan ayah bagi anak-anak.